Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anton Wijaya di Rumah IT. Kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial tentang gimana membuat sebuah aplikasi menggunakan Android Studio. Pertama-tama teman-teman harus mempunyai sebuah aplikasi studionya, aplikasi Android Studionya. Nanti saya di bawah melampirkan sebuah linknya ya, sekalian sama shortcutnya. Kita buka dulu nih aplikasi Android Studionya. Oke, ini lagi loading ya. Nanti kita membuka sebuah file baru ya. Sebelumnya saya udah bikin aplikasi yang sederhana, itu aplikasi penghitungan nilai akhir untuk mahasiswa atau siswa, bisa digunakan untuk universitas ataupun sekolah-sekolah menengah ataupun bisa sekolah dasar. Ini kita create biasa ya, create activity yang biasa, yang basic. Terus ini kita masukin namanya, terserah rekan-rekan mau memberikan sebuah nama apa, masukin di sini ya. Saya ingin memberikan sebuah nama hitung nilai mahasiswa. Nah, di sini yang kedua, teman-teman bisa mengisi package name-nya ya. Package name-nya itu mau bawaan nggak apa-apa, mau ini diganti dengan nama rekan-rekan nggak apa-apa. Saya mau ganti ini dengan nama Tommy. Oke, ini bawahnya sesuai bawaan aplikasi aja ya. Setelah itu finish. Nah, ini kita udah masuk ke ini ya, ke aplikasi baru ya. Saya ingin membuka yang sudah saya buat ya. Di sini ntar saya mau menambahkan sebuah gambarnya ada di map. Nah, itu terus naruhnya di terserah sih, mau teman-teman mau taruh di luar ataupun mau di dalam launcher rootnya. Ini untuk menggambarkan, memberikan sebuah logo pada depan aplikasinya. Nah, ini tampilannya seperti ini yang saya udah buat ya. Nanti teman-teman bisa ngikutin codingannya yang saya berikan di lampiran video ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini, hitung nilai mahasiswa ya. Ada seperti ada nama mahasiswa, nilai tugas, nilai kehadiran, dan nilai UTS, nilai UAS. Setelah itu habis hitung nanti di bawahnya bakal ada nilai akhir sama nilai huruf. Ya, sederhananya ya, seperti biasanya Android Studio itu kita masukkan seperti XML versionnya, kita menggunakan linear layoutnya, terus Android layoutnya, terus tools konten teksnya. Setelah itu kita bikin txt viewersnya sama edit teksnya. Nah, ini kita bikin seperti Android itulah toolsnya ya, kodenya seperti ini. Nanti ini kita bikin text view-nya ya, text view-nya, terus namanya itu hitung nilai mahasiswa, txt-nya untuk judul. Ini code-nya. Terus ke bawah ada edit text, itu edit text. Ntar edit text. Setelah bikin border atas buat judul ataupun masukin kode-kodenya, kita nanti masukkan edit text ya.
Setelah di text ini kita masukkan ID-nya masing-masing. Nanti teman-teman masukkan variabel ID-nya, yaitu nama, ID name, terus ID hadir, ID tugas, ID UTS, ID UAS, button hitung, ID huruf, sama ID nilai akhir ya. Ini ntar masing-masing kita masukin di edit teksnya ya. Di sini teman-teman tinggal copy paste aja, code-nya ada di video, lampiran videonya. Terus ini ada button itu buat button hitung ini ya. Jadi kita misalnya udah masukin nilai-nilainya, kita pencet button hitung. Ini entitasnya, button hitung. Setelah itu kita buatkan tag view-nya ya, tag view sama edit text-nya. Nanti otomatis bisa keluar di bawahnya. Jadi pas kita pencet button hitung, nanti nilai huruf sama nilai akhir bisa keluar di bawah sini ya. Ini adalah kodenya. Terus ada txtv ID-nya, txtv2. Kita bisa ngambil di bisa kita ambil dari ini ya teman-teman, palet-nya. Dari palet ini kan banyak tuh, ada comment, terus text, button, widget, layout, terus containers, help, itu ada Google, terus legalency itu ada di situ ya teman-teman. Setelah teman-teman bikin semua code-nya untuk aplikasi ini, teman-teman udah masukin di aplikasi Android Studio-nya ya kan. Kodenya jangan sampai teman-teman ada yang ketinggalan ataupun dirubah. Kalau mau dirubah, ada entitas yang harus dirubah nanti di activity mainnya. Ini saya bikin aplikasi yang paling sederhana, maksudnya saya mau bikin aplikasi tidak untuk rumit-rumit ya, karena yang penting aplikasi itu bisa kita jalankan dan bisa membantu kita untuk menyelesaikannya. Masalah seperti nilai hitung ini kan rata-rata biasanya pakai manual, pakai hitungan Excel ataupun kalkulator ya. Saya bikinin semacam aplikasinya seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke ini ya, ke kalau main activity-nya. Kalau semuanya udah masuk, data di data di activity mainnya, kita masuk ke main activity-nya. Di sini adalah shortcode logikanya ya. Jadi teman-teman masukin logika yang di activity main, adanya di main activity. Jadi seperti import, terus public kelasnya ada di sini. Terus untuk cara penghitungannya gimana sih, cara logikanya ini kalau diklik ini mau hitung apa, itu adanya di main activity Java. Adanya di Java. Terus di comment explain nilai mahasiswa, di dalamnya ada main activity. Ini shortcode-nya. Saya juga bakal melampirkan shortcode-nya di video deskripsi video ini. Nah, pertama biasa kita masukin package-nya, terus import seperti Android, terus buat app comment activity-nya, terus import Android OS-nya, terus import Android view-nya, terus import Android edit text-nya, dan import Android button-nya. Ya, setelah itu dibuat, kita ke public class-nya ya, public class main activity-nya. Di sini saya ada memberikan sebuah entitas ya. Saya akan memberikan sebuah entitas seperti entitas primary key-nya ya. Ini
primary key-nya kita panggil di sini. Seperti primary key sama ID nama, ID NIM, ID tugas, ID hadir, ID UTS, ID UAS, sama ID akhir, sama ID huruf. Terus button hitung yang paling bawah kita ada button hitung juga kan, satu. Ini button hitungnya. Primary key-nya juga kita sebut di sini button hitung. Terus double-nya atau buat function dari nilai itu tersebut, yaitu ada nilai tugas, nilai hadir, nilai UTS, nilai UAS, sama nilai akhir. Lalu teman-teman nanti masukkan stringnya juga di huruf ya. Ini huruf itu jadi pembagian, misalkan 80 itu hurufnya ini, 90 ini hurufnya ini gitu. Oke, jika ini udah dimasukkan juga, ini teman-teman masukkan juga override logika untuk panggilnya, seperti id nama, terus sama dengan edit text-nya apa, feedings by ID-nya apa. Kalau di sini kan sama ya, ID NIM ya ID NIM, terus ID tugas ya ID tugas gitu kan. Terus kita bikin logikanya dari si hitung button si hitung ini. Jadi kita button hitung klik, kita void si hitung ini kan ada nilai tugas, nilai hadir, nilai UTS, sama nilai UAS ya. Kita masukin entitas code-nya di sini. Kan ada double, ada terus proses tidak tulis double titik prosedur double buka kurung ID tugas titik get text buka kurung tutup kurung dot string ya, buka kurung tutup kurung titik koma. Kita copy aja ntar rekan-rekan teman-teman bisa buka di akses GitHub saya, bisa download di situ juga. Terus lalu teman-teman bikin logika dari perhitungannya. Kalau saya di sini ini 0.15 itu percentage. Jadi percentage dari kehadiran itu berapa sih di setiap mata kuliah? Rata-rata percentage kehadiran itu cuma 15%. Untuk tugasnya itu 25%. Untuk UTS itu biasanya 25% juga. Untuk UASnya ini agak besar biasanya, yaitu 35%. Ini tergantung dari dosennya masing-masing. Kalau dari dosennya saya di sini rata-rata seperti itu. Jadi hitungannya itu 15%, 25%, 25%, 35%. Jadi setiap ini itu 100%. Jadi nilai hadir dikalikan 15% ditambah tugas dikali 25% ditambah nilai UTS dikalikan 25% ditambah nilai UAS dikalikan 35%. Jadi logikanya hasilnya itu terdapat berapa angkanya. Nah, lalu saya bikinkan untuk hurufnya di bawah. Jika misalkan nilai akhirnya itu lebih dari 90% sampai 100 sampai kurang dari 100, maka nilainya itu A, seperti ini. Selanjutnya itu 80%, jika nilai itu lebih dari 80% dan sampai 89%, maksud saya 80 nilai 80 sampai 89 itu nilainya B, dan seterusnya. Setelah itu nanti ada nilai B, C, D, dan E. Sama rekan-rekan juga dari 70 sampai 79, 60 sampai 69. Habis itu ke bawahnya itu nilainya E. Nah, di sini ada entitas untuk ID akhir, yaitu memunculkan ID akhir ini ya kan,
ke uh, ke nilai akhir, lalu ed huruf ke nilai huruf. Nah ini kita proses mau running ya, kita running, kita run, kita tunggu hasilnya, tinggal sedang loading ya. Ya, ini harusnya sukses. Berarti yang pertama sukses. Oke, kita tunggu. Nah ini keluar ya. Nah ini hasilnya seperti ini kawan-kawan. Ada tampilan jadi tampilannya seperti ini. Kita masukin namanya, nama mahasiswanya, seperti nama saya, misalkan nomor NIM-nya mahasiswanya. Ini untuk biar tidak lupa ini sedang menghitung nilai siapa sih itu. Masukin nilai angka 90, setelah itu nilai 100. Untuk UTS-nya itu nilainya 80 ya 5 ya. Terus untuk nilai UAS-nya itu kita masukin 80 baru kita hitung. Nah ini hasilnya adalah berapa? 86,75 dan hurufnya itu B. Kita ganti coba ya, kita ganti untuk nilai absensinya nilai absensinya itu sekitar 56 ya, kita hitung. Nah ini si B tapi nilai ini jadi 80. Kita nilai UASnya kita ganti misalnya 50, coba kita hitung. Nah ini nilainya E. Jadi ini konversi nilai akhir, jadi penghitungan dari konversi nilainya. Itu aplikasi sederhana dari saya ya. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton aplikasi saya, video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga bermanfaat video saya untuk bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata di video ini, dan mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya di sini masih dalam proses pembelajaran. Jadi terima kasih sudah menonton. Tetap support saya untuk membuat sebuah video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.